Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, semoga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah SWT dalam setiap langkah beliau. Kepada segenap pengurus Masjid Istiqlal, Ustadz Ibrahim, para asatidz dan ustadzat, guru-guru kita, guru-guru kami, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di masjid yang penuh berkah ini dalam dialog zuhur, dalam rangka sama-sama belajar seputar adab-adab wanita, adab-adab interaksi antara suami dan istri, adab berkeluarga, yang kami sarikan dari kitab Tuhfatul Arush karya Imam Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Dan tema kita pada kali ini insya Allah akan membahas seputar bagaimana tanggung jawab kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, tanggung jawab suami dan istri dalam memaknai peringatan Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan panggilan sayang Allah kepada hambanya. Wahai hamba-hamba yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kataku berasal dari wiqayah yang artinya menjaga atau melindungi, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, lindungilah dirimu dari siksa api neraka dengan amal salehmu, dan jauhkanlah keluargamu dengan menasihatinya, dengan membimbingnya, dengan memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Selamatkanlah keluarga kita dari siksa api neraka. Ahli tafsir menyampaikan bahwasanya perintah di sini jagalah dirimu, maksudnya adalah lindungilah diri kita dari api neraka dengan amal soleh yang bisa menghalangi kita dari azab neraka. Dan peliharalah keluargamu dengan wasiat, dengan nasihat dan bimbingan supaya terhindar dari api neraka. Di sini ayatnya jelas menyampaikan bahwasanya seorang mukmin tidak cukup apabila dia mengurus dirinya sendiri saja, kemudian melalaikan kewajiban dia yang menjadi amanah yang dia pikul, yaitu membawa keluarganya ikut serta sampai ke surganya Allah
dan menghalangi diri kita dan keluarga kita dari azab yang pedih. Dalam ayat ini juga disampaikan luar biasa sesudah perintah untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Allah menggambarkan sesuatu yang menakjubkan, yaitu penjelasan tentang mengerikannya kondisi api neraka yang disampaikan waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allahu Akbar. Mengapa Allah menyampaikan sampai sejelas itu untuk perkara memelihara diri dan keluarga dari api neraka? Jadi maksudnya neraka itu tidak dinyalakan dengan kayu atau api biasa, tapi dari jasad manusia dan batu-batu ya, yang menjadi bahan bakarnya neraka tersebut, yang menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya, betapa kita sangat penting untuk memelihara diri dan keluarga dari masuk ke dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan berikutnya dijelaskan alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang keras, yang kuat, yang tidak pernah mendurhakai Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang tidak pernah mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat tersebut memiliki sifat yang tegas dan kuat ya, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Shahihul Kitab juga menyampaikan, mengutip hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks keluarga, seorang suami adalah pemimpin, adalah nahkoda bagi keluarganya. Namun demikian juga istri. Istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Kedua-duanya memiliki amanah, memikul tanggung jawab antara menasihati antara suami dan istri, dan juga mendidik anak dan keluarganya supaya terhindar dari api neraka. Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga tentu jauh lebih berat. Bahkan Nabi menjelaskan, manahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada pemberian atau hadiah yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik. Pemberian orang tua, pemberian ayah kepada anaknya itu bukan harta, bukan aset, bukan warisan, tapi di sini disebutkan pemberian terbaik seorang ayah kepada anaknya adalah akhlak yang baik. Bagaimana dia mewariskan adab, akhlak, ya, nilai-nilai yang baik pada anak tersebut. Dari hadis ini menegaskan bahwasanya pendidikan akhlak adalah warisan yang paling berharga dan lebih berharga daripada harta dan benda. Kadang-kadang sebagian kita lebih khawatir anaknya gimana besok ya, keuangannya, tapi melupakan bagaimana anak saya memiliki akhlak atau tidak ke depannya, mengenal Tuhannya atau tidak. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya mengajarkan adab, ya, ayah yang mengajar beradab kepada anaknya, pahalanya lebih besar daripada bersedekah 1 sok setiap harinya.
Dalam riwayat yang lain juga disebutkan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi bersabda, muliakanlah anak-anak kalian. Subhanallah. Jadi di sini nggak cuma sekedar mencintai, tapi muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan ajarilah mereka tata krama, akhlak, adab. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita perhatikan dalam pendidikan dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang pertama adalah ketauladanan dan bimbingan dari orang tua kepada anak ataupun pasangan kepada pasangannya. Nabi SAW ya adalah contoh yang luar biasa bagaimana beliau bersikap kepada keluarganya. Dalam hadis yang terkenal disebutkan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluargamu. Keluargamu yang kamu gak bisa pakai topeng di hadapannya. Ya. Nabi SAW juga ya, membangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk sholat malam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, Qumi fa'autiri ya Aisyah, bangunlah kamu dan tunaikanlah sholat witir. Ya. Tauladan, bimbingan yang juga disertai dengan ketauladanan. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ada juga peran mengingatkan antara suami istri. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mengerti bagaimana menjaga diri kami, lalu bagaimana menjaga keluarga kami? Rasulullah SAW bersabda, ya, laranglah keluarga kalian dari apa yang dilarang oleh Allah, dan perintahkanlah kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada beberapa prinsip umum terkait dengan pendidikan anak. Apa saja yang perlu kita ajarkan, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Tentu akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan ketauladanan yang nyata. Yang pertama adalah akidah. Perlu bagi orang tua untuk menanamkan akidah dengan memperkenalkan Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya, baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa Allah, Sang Khalik yang esa, satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Dia bukan batu dan kayu, dia bukan manusia atau hewan, dia juga bukan jin atau malaikat. Dia adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Mungkin dalam pendidikan anak, ya, anak akan berpikir sesuai dengan logikanya. Namun tidak mengapa bagi orang tua untuk memohon maaf kepada anaknya apabila tidak terampil dalam menjelaskan, ya, memperkenalkan Allah kepada anak kita. Nanti ketika dia lebih dewasa, dia akan mengetahui, lebih mengenali lagi. Demikian juga yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim dalam Quran surah Luqman ayat ke-13, ketika menyampaikan, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Hal yang kedua yang perlu diajarkan orang tua kepada anak adalah terkait dengan ibadah. Selain akidah,
Orang tua juga perlu menanamkan dan membiasakan ibadah semenjak kecil. Sebagaimana Nabi memerintahkan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk menegakkan salat. Ya, tentu tidak hanya memerintahkan, tapi juga mendampingi, mencontohkan, menasihati dan bersabar. Allah katakan dalam Al-Quran, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan anakmu untuk sholat. Apabila kita bersabar dalam masalah nilai pelajarannya, apabila kita bersabar dengan kenakalannya, mengapa kita tidak bersabar untuk setiap hari membangunkan, mengajaknya sholat, besok lagi, dan seterusnya. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam memerintahkan dan mengajak anak kita untuk sholat. Yang berikutnya adalah akhlak, akidah, ibadah, dan akhlak. Pendidikan akhlak menempati posisi yang sangat penting. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, kesantunan, dan adab Islami akan tumbuh menjadi pribadi yang cemerlang. Hal ini sangat penting, terutama di zaman sekarang, yang anak-anak kita bisa saja mencontoh nilai dari media sosial. Nilai atau akhlak dapat tertanam atau tumbuh dengan sendirinya tanpa kita sadari. Karena hakikatnya akhlak itu dipertukarkan, nilai itu dipertukarkan antar individu. Barangkali contoh ya, yang saat ini mengemuka adalah ucapan-ucapan yang kasar yang kita temukan di media sosial ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak makian-makian, mengolok-olok, ya, baik berupa konten ataupun di kolom-kolom komentar dan sebagainya, dengan menyebut nama binatang atau sejenisnya. Yang sebenarnya hal tersebut adalah merendahkan diri orang yang mengolok-olok sendiri, ya, dengan menyampaikan tutur kata yang tidak baik. Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu tidak suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka mengganggu, tidak suka menyakiti. Laisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin itu tidak suka melaknat, tidak suka memaki. Lalu bagaimana dengan kata-kata binatang yang belakangan ini kita sering mendapatkan itu bahkan di kehidupan sehari-hari? Akhlak itu mudah tersebar, mudah ditularkan, sehingga kita nggak bisa mengatakan, ya, yang suka ngumpat ataupun kata-kata yang jelek itu anak-anak sana, tetangga-tetangga kita. Padahal anak-anak kita pun bergaul dengan anaknya tetangga. Anak-anak kita berinteraksi dengan mereka juga. Sedangkan akhlak itu dipertukarkan, nilai-nilai itu disebarkan. Maka penting bagi kita untuk tidak menganggap ini normal. Ini bukan suatu yang biasa dan akhlak yang tidak terpuji. Allah telah menegaskan itu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum mengolok-olok kelompok yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok.
Dan janganlah sekelompok perempuan mengolok-olok sekelompok perempuan yang lain. Bisa jadi sekelompok perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan julukan yang buruk. Allahu Akbar. Jangan kamu memanggil dengan julukan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah keimanan. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Keteladanan dari orang tua adalah pondasi utama, karena anak kita lebih mudah meniru perbuatan daripada sekedar mendengar nasihat. Kita sebagai orang tua dikurangi nasihatnya, ditambahin tauladannya, bukan sebaliknya. Tauladannya sedikit, nasihatnya panjang lebar. Itu nggak suka tuh anak tuh. Ya. Dan juga pendidikan-pendidikan lainnya. Tadi yang utama adalah akidah, ibadah, ya, dan juga akhlak, dan pendidikan lain yang sesuai dengan fitrah. Bagaimana bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan, adab malu yang perlu kita kedepankan, ya, yang saat ini sudah mulai hilang juga. Pendidikan fisik, keterampilan, dan juga kecerdasan yang insya Allah akan mengantarkan anak-anak kita nanti menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, namun insya Allah dengan doa-doa kita semuanya bisa membawa kita dan keluarga kita semuanya menuju ke surga Allah. Allah alam bisawab. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Ibrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Jadi seorang kepala rumah tangga itu bertanggung jawab yang amat besar kepada keluarganya. Semoga bisa membawa kepada keluarganya menjadi keluarga yang seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyampaikan kepada anaknya, kepada keluarga-keluarga yang terdekatnya, yaitu perintah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga melarangnya sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidiknya dengan cinta, penuh kasih sayang, dan terpenting itu adalah tentang keagamaannya diutamakan, sholatnya diperhatikan, sehingga akan tumbuh menjadi orang-orang yang seperti dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kita ingin mempertajam kajian ini dengan pertanyaan. Disilakan kepada Bapak atau Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin komentarnya tentang hal yang disampaikan ini. Sudah tersedia mic di tengah, juga di depan ibu-ibu sudah ada mic-nya. Silakan. Ya, langsung Bapak sebutkan nama, asal daerah. Pertanyaan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswanda, saya dari Medan, Sumatera Utara. Izin Ustazah, sebelumnya saya share ke teman saya dari Medan. Jadi saya hanya mewakili pertanyaan teman saya. Jadi apa yang kita bahas tadi saja, bagaimana seorang suami itu bertanggung jawab kepada istrinya, sedangkan istrinya itu tidak mau melaksanakan sholat, tetapi dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan agama. Seperti contohnya, dia sudah melarangnya, dia sudah menyuruhnya, lalu menegurnya, kemudian dia juga berbicara kepada orang tuanya, kepada orang tua yang dia hormati supaya disuruh istrinya tadi sholat. Namun sampai hari ini
berbilang melaksanakan sholat. Bagaimana pertanggungjawaban suami ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swada. Satu-satu ini akan dijawab oleh Ustazah ya. Jadi seorang istri diserukan oleh suaminya untuk menunaikan sholat gitu kan. Sholat ada rukun Islam ya. Namanya rukun, kalau tidak melaksanakan rukun seperti sholat ini bukan Islam gitu kan. Ya, walaupun tidak keluar dari Islam gitu kan, tapi ini adalah rukun. Bagaimana Ustazah akan menjawab? Silakan. Allah alam bisawab ya. Terima kasih Pak Aswani dari Medan. Oh ya, maaf. Allah alam bisawab, memang sudah dikatakan wanita itu masuk surganya itu sebenarnya mudah. Cuman sholat, puasa, bayar zakat, patuh sama suami gitu. Ya, maka dipersilahkan kepada sang istri itu untuk masuk surga lewat pintu mana saja yang dikehendaki. Ya, makanya harus tetap melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah gitu. Kalau enggak melaksanakan, ya sudah, syarat dan ketentuan berlaku. Kewajiban suami sudah ditunaikan dengan mendidik, ya, dengan mengajarkan. Tadi mungkin saya yakin juga pasti sudah mendoakan ya Pak ya. Karena kan yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Suami boleh menegur, orang tua berusaha untuk mengkondisikan dan sebagainya, tapi keputusan adalah keputusan pribadi. Maka kita minta kepada Zat yang Maha membolak-balikkan hati untuk bisa membimbing ya istri kita untuk ya mau melaksanakan sholat. Kalau sudah ditunaikan tanggung jawabnya, maka berlepas diri Pak. Ya udah sekedar itu saja. Mau dipaksa kan nggak mungkin. Ya, sekadar itu saja. Bahkan kalau boleh saya kasih contoh yang lain ya, misalkan ada seorang suami yang mengadukan kepada Rasulullah, dia nggak senang dengan sifatnya istrinya yang tidak menolak sentuhan laki-laki yang menyentuh. Ya, itu udah lebih parah lagi ya Pak. Jadi mungkin dia ibadahnya cukup gitu ya, tapi sama laki-laki disentuh-sentuh dia enggak, atau bersalaman seperti itu dan seterusnya gitu. Maka kata Nabi, ceraikan dia. Tapi suami ini bilang, saya masih mencintainya. Terus gimana dong? Ya kalau begitu kamu didik ya, kamu ajarkan supaya dia lebih dapat membatasi ya pergaulan dengan lawan jenis seperti itu. Jadi kalau suaminya sanggup, sebisa mungkin dididik, diajari ya gimana caranya, dan jangan putus asa. Sebesar itu usaha bapak ya atau temannya tadi, maka sebesar itu juga pahala yang akan diberikan insya Allah. Allah alam. Alhamdulillah ya, semoga ya kita doakan agar seorang istri atau istri-istri yang sebagaimana disebutkan tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan untuk suaminya, tentu untuk dirinya, karena begitu mudahnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan tadi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, karena terbatasnya waktu, mari kita akhiri kajian ini sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Itu kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti kajian ini, dan teristimewa terima kasih kita kepada Al-Mukarram Haja Sumayyah Ba'atuh LCMA yang telah menghantarkan kajian yang sungguh istimewa ini, dan terima kasih juga kepada jamaah yang mengikutinya melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.